Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita kemuhammadiyahan. Pada setelah PTS ini kita akan mempelajari tentang persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah atau kelahiran Muhammadiyah dan pendirinya. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Muhammadiyah didirikan oleh Y.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Dasar dari berdirinya persyarikatan Muhammadiyah adalah berdasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian awal mula perkembangan Muhammadiyah di tanah kelahirannya yaitu hanya di kota Yogyakarta. Namun pada tanggal 22 Agustus 1924 Masehi, Muhammadiyah mulai diakui oleh pemerintahan Belanda pada masa saat itu. Arti gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapat tambahan lam layin dan ya layin dan tak marbutah, maka menjadi Muhammadiyah. Yang mana Muhammad ini artinya adalah Muhammad, yang dimaksud Muhammad adalah Nabi Muhammad, kemudian ada yahnya. Yahnya di sini pengikut, sehingga Muhammadiyah adalah pengikut para Nabi Muhammad, dengan harapan dengan warga Muhammadiyah dengan mengikuti Muhammadiyah maka mereka atau warga Muhammadiyah akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ciri gerakan Muhammadiyah yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sehingga dengan Muhammadiyah ini mampu menggerakkan agama Islam sehingga agama Islam selalu maju dan berkembang ke depannya. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga dengan Muhammadiyah ini warga Muhammadiyah mampu mewujudkan pemeluk agama Islam sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah tujuan utama dari persyarikatan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga harapannya warga Muhammadiyah mereka selalu menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga mereka menjadi penganut agama Islam yang senantiasa mengikuti syariat Islam sehingga menjadi Muslim yang besar. Upaya dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah yang pertama adalah melaksanakan dakwah Islam, sehingga dengan warga Muhammadiyah mereka mampu mendakwahkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Kemudian memajukan pendidikan dan pengajaran. Muhammadiyah berpendapat bahwa pendidikan adalah tonggak utama dalam memajukan sebuah peradaban bangsa, sehingga pendidikan harus memiliki dan memiliki perhatian khusus untuk dimajukan. Yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong, sehingga masyarakat di sini dalam berkehidupan senantiasa saling tolong-menolong tanpa melihat latar belakang kehidupan seseorang. Muhammadiyah mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, sehingga harapannya tempat-tempat ibadah sebagai sentral tempat peribadatan agama Islam selalu dirawat dan dijaga agar penganut agama Islam mampu atau bisa beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari siapapun. Yang kelima adalah mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda agar kelak menjadi manusia yang berarti. Anak-anak dan pemuda adalah tunas bangsa, tunas negara yang harus dijaga dan dirawat, yang harus diarahkan kepada kebaikan, sehingga harapannya ke depan atau kelak ketika mereka sudah dewasa menjadi
penerus-penerus bangsa yang memberikan manfaat dan berarti bagi lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah berusaha memperbaiki kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kehidupan harus sesuai dengan ajaran Islam. Kehidupan harus sejalan dengan aturan dan syariat agama Islam, sehingga dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala maka kehidupan harus ditata sebagaimana aturan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Yang keenam adalah berusaha dengan bijaksana agar kehendak dan peraturan Islam selalu berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berusaha dengan bijaksana agar syariat Islam atau aturan atau ajaran agama Islam dapat diterima oleh masyarakat, maka kita sebagai warga Muhammadiyah harus mampu mengajarkan agama Islam dengan bijaksana tanpa harus ada paksaan, namun mengajak agar mereka mau menerima dengan rela hati dan atas kemauan diri sendiri agar dalam menjalankan syariat agama. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah didasari atas dua faktor atau dorongan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam agama Islam itu sendiri, yaitu ketidakmurnian amalan agama Islam. Pada saat itu banyak orang sekali penganut agama Islam yang menjalankan ibadah atau amalan agama Islam tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan terketuk hatinya untuk mengarahkan, meluruskan kembali ajaran Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah lembaga pendidikan Islam yang memprihatinkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat lembaga-lembaga pendidikan agama Islam yang kurang diperhatikan karena pada saat itu pemerintahan Belanda mereka tidak memandang sama sekali atau memandang sebelah mata lembaga pendidikan agama Islam. Mereka hanya memikirkan pendidikan bagi kaumnya sendiri. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luar agama Islam adalah meningkatnya gerakan kristenisasi di Indonesia, sehingga banyak sekali orang-orang yang dibaiat atau diminta atau diajak untuk memeluk agama selain agama Islam, sehingga banyak sekali kristenisasi pada waktu itu. Yang kedua, pengaruh budaya barat yang merusak tatanan masyarakat sehingga masyarakat berlaku atau bertindak sesuka hatinya. Upaya Muhammadiyah dalam pemulihan Islam, yaitu dalam melakukan pemulihan agama Islam, Muhammadiyah berusaha menghilangkan perbuatan-perbuatan syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat atau disingkat dengan TBC. Dengan mana? Dengan cara amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, apakah syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat itu? Yang pertama adalah bid'ah. Bid'ah adalah suatu hal baru yang dilakukan di kalangan masyarakat tanpa ada contoh yang mendahulunya, sehingga peribadatan seperti diada-adakan, seperti contoh selamatan pada hari kematian seseorang. Yang kedua, khurafat. Khurafat adalah hal-hal baru yang tidak termasuk atau tidak masuk akal atau sulit dipercayai kebenarannya. Seperti contohnya, upaya menanam kepala kerbau, sedekah laut, pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat. Kemudian tahayul, kepercayaan yang berdasarkan oleh alam khayal atas suatu yang dianggap ada tanpa didasari fakta kebenarannya. Contohnya adalah adanya penguasa laut, adanya makhluk gaib penunggu pohon. Itu adalah termasuk contoh dari. Selanjutnya syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan suatu selain Allah atau selainnya, baik dalam keyakinan, perbuatan, dan ucapannya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menduakan Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah meminta pertolongan kepada binatang-binatang tertentu. Itu adalah contoh dari syirik. Kemudian musyrik. Musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Itu adalah musyrik. Jadi perbuatannya disebut syirik, orang yang melakukan disebut musyrik. Demikianlah anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan latihan soal berikut.
Yang pertama adalah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal berapa? Sebutkan ciri gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, Muhammadiyah berasal dari kata apa? Yang keempat, siapakah pendiri Muhammadiyah? Dan yang terakhir, kepanjangan dari TBC adalah. Silakan kalian bisa menulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas Pendamping kalian masing-masing sebagai bukti pada hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk demikian untuk pada pelajaran pada hari ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.